Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Ayu Pasha dengan NIM 5020233372. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman presentasi saya. Yang pertama yaitu ada Richard Dunde dengan NIM 5020233317. Yang kedua yaitu Aji Ramanda dengan NIM 5020243389P. Dan yang ketiga yaitu Nadia Zafina Putri dengan NIM 5020231313. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Aziz Setiawan dengan NIM 5020231146. Baiklah, kita mulai saja sekarang. Untuk yang pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Nadia Zafina Putri dan kepada Nadia dipersilakan. A. Pengertian dan B. Unsur-unsur perjanjian. A. Pengertian perjanjian. 1. Pengertian perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. 2. Bentuk perjanjian. Mengenai bentuk suatu perjanjian, tidak ada ketentuan yang mengikat. Karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Yang B, unsur-unsur perjanjian. 1. Unsur esensialia. Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur esensialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. 2. Unsur naturalia. Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantikannya. 3. Unsur ansidentalia. Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal itu. C. Asas-asas kebebasan. 1. Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus atau kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. 3. Asas kepribadian. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka persyaratan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. 4. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. 5. Asas kepastian hukum. Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. 6. Asas moral. Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti zakwa naming yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata. 7. Asas kepatutan. Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya mengenai pengertian unsur-unsur dan jenis-jenis asas kebebasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Richard. Kepada Richard dipersilakan. Jenis perjanjian. Jenis perjanjian. Satu, perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitur. Mengenai perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membuat hak pada salah satu pihak dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Dua, perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Adapun perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat tengen prestasi dari pihak lawan dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atau suatu titel tertentu. Tiga, perjanjian bernama dan tidak bernama. Mengenai perjanjian bernama, nama itu tidak saja disebutkan dalam
KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, perjanjian bekerja dan lain sebagainya. Mengenai perjanjian tidak bernama dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sebutan tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang. Janji untuk pihak ketiga. Janji untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan dalam perjanjian timbal balik karena ada hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, orang senantiasa memperjanjikan suatu hak untuk dirinya sendiri. Atas dasar itu, melalui pihak perjanjian timbal balik dapat dengan sah memperjanjikan suatu hak untuk pihak ketiga. F. Syarat sahnya perjanjian. 1. Kesepakatan. Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian. Itu berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. 2. Kecakapan. Apabila orang-orang yang belum dewasa dan mereka mulai diletakkan di bawah pengampuan melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian. Menurut hukum haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya. 3. Hal tertentu. Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi hal tertentu. Maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. 4. Sebab kausa yang halal. Perkataan sebab yang dalam bahasa Belanda disebut oorzaak dan dalam bahasa lain disebut causa merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebab yang halal. Baiklah, Richard, terima kasih telah menjelaskan mengenai jenis perjanjian, janji untuk pihak ketiga, dan syarat syahnya perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji Ramanda. Kepada Aji, saya persilakan. G. Pihak-pihak dalam perjanjian. Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa yang terlibat dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak yang dimaksud adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris, dan mereka mendapatkan hak-hak daripadanya, serta pihak-pihak ketiga. H. Saat lahirnya perjanjian. 1. Teori pernyataan Whiting's teori. Menurut teori ini, perjanjian telah lahir pada saat penawaran telah ditulis pada surat jawaban penerima. 2. Teori pengirim. Teori ini mengajarkan pada saat pengiriman jawaban penerima merupakan saat lahirnya perjanjian. 3. Teori pengetahuan. Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman tersebut, maka digeserlah saat lahirnya perjanjian hingga sampai pada jawaban penerimaan diketahui oleh orang yang menawarkan. 4. Teori penerima. Ajaran ini ditimbulkan sebagai upaya menutupi kekurangan teori pengetahuan yang telah disebutkan di muka. I. Pembatalan perjanjian. Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab hal yang disebutkan syarat objektif. Sudah. Baiklah, terima kasih Aji telah menjelaskan mengenai pihak-pihak dalam perjanjian, saat lahirnya perjanjian, dan pembatalan perjanjian. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Aziz Setiawan. Kepada Aziz dipersilakan. J. Aktio Pauliana. Seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya. Sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUH Perdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utang yang tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakannya atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana dalam pasal 1131 KUH Perdata tersebut. K. Penafsiran perjanjian. Mengenai penafsiran dalam perjanjian diatur dalam ban kedua buku 3 KUH Perdata tentang penafsiran persetujuan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas,
bagi pihak lawannya, maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak. L. Iktikat baik atau Gother Throw. Sekilas mengenai iktikat baik, suatu iktikat baik merupakan pengertian yang abstrak, dan kalaupun orang mengerti apa itu iktikat baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya. Kedua, iktikat baik dalam praktik menurut ketentuan pasal 1470 ayat 2 KUH Perdata yang melarang bagi kuasa untuk membeli sendiri barang-barang yang penjualannya dikuasakan kepadanya. Ketiga, iktikat baik dan isi perjanjian. Isi perjanjian turut ditentukan oleh iktikat baik, kepatutan dan kepantasan, bukan iktikat baik dalam kepatutan mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi perjanjian itu. M. Kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang dalam perjanjian. Yang ke-1, pengantar dalam kebanyakan perjanjian yang ditutup oleh para pihak yang diatur oleh dalamnya hanya pokok-pokoknya saja, karena bila unsur esensialia terpenuhi, perjanjian tersebut telah sah dan kekurangannya otomatis diisi oleh hukum menambah. Kedua, kepatutan. Kepatutan baru dapat diakui sebagai sumber perikatan tersendiri bila undang-undang dan kesepakatan para pihak tidak mengaturnya dalam suatu perjanjian, maka kepatutanlah yang mengisi kekosongan itu. Yang ketiga, kebiasaan. Apabila undang-undang dan sepakat tidak mengatur sesuatu hal dalam perjanjian, maka kebiasaan mengisi kekosongan itu. Ini berarti bahwa kebiasaan ikut menentukan isi perjanjian. Hal ini demikian itu ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau memberikan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum. Perikatan ini diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang. Baik, terima kasih Aziz telah menjelaskan tentang Actio Pauliana, yang kedua yaitu penafsiran perjanjian, yang ketiga yaitu iktikat baik atau go the through, dan yang keempat yaitu kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang dalam perjanjian. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya, perikatan yang lahir dari perjanjian adalah bentuk hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban tertentu yang didasarkan pada prinsip kesepakatan dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Jadi, mungkin itu saja yang dapat kami sebagai kelompok 2 menjelaskan mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.